Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hamka. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Hamka apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ini ya, nggak ketemu karena Lama ada nggak kesibukan ketemu. masing-masing. Karena Baik, ada sedikit kesibukan lah. Iya, siap. Tadi malam pasti seru lah ya. Kita tengok para calon pemimpin kita, Iya. para calon presiden kita Iya. mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasannya lah. Luar biasa nih. Dari Bang Dadang lah mungkin sebagai seorang pengamat politik melihat mungkin dari Pak Anies dulu lah, dari ide-ide gagasan-gagasannya tadi malam. Ya. Kira-kira gimana, Bang? Menurut saya yang pertama itu terkait debat perdana Capres 2024 cukup menarik. Menarik. Bagi saya cukup menarik karena disebabkan ketiga capres mampu atau berani keluar dari teks atau konteks yang telah disiapkan oleh KPU. Minimal ada 3 hal atau 3 isu yang diangkat. Yang pertama seperti soal Mahkamah Konstitusi, MK yang kedua soal oposisi, dan yang ketiga mungkin soal kanjuruhan. Itu dibicarakan di forum KPU. Ya. Jadi memang materi yang diangkat tadi malam betul-betul teruji lah. Ya. Jadi dari tadi tanggapan Abang lah bahwa materinya memang sudah disampaikan semua, gagasan-gagasannya sudah. Dari Abang sendiri tadi nengok dari Pak Anies itu gimana? Kalau menurut saya Pak Anies dia sangat elegan dan bagi saya cukup cerdas, bahkan sangat cerdas, karena dia menyampaikan gagasan dengan paradigma yang berkualitas tanpa nyontek ya. Ya, karena memang ya Pak Anies Baswedan ini digelar oleh mahasiswa dengan singa podium. Jadi itu memang makanan beliau, tidak perlu diragukan lagi. Dan itu sudah teruji dan terbukti di debat perdana Capres 2024 tadi malam. Ya, betul. Kalau dari Pak Prabowo Subianto, gimana penilaian Abang? Pak Prabowo ya, saya izin ngerokok dulu. Ya, santai. Ya. Kalau Pak Prabowo ini, saya begini, beliau memang sudah berpengalaman di dalam soal debat karena sudah 3 kali mengikuti pemilihan capres maupun cawapres. Pengalaman ya? Ya, beliau sangat berpengalaman. Cuman tadi malam ya saya lihat memang kalau saya nilai mungkin 5 lah dari saya. Nilainya 5? Jauh betul. Jauh? Ya. Anies berapa berarti? Kalau Anies, kalau saya ya mohon maaf 9 bagi 9. Saya. Ya. 9,5 aja. Nego. Iya. Enggak, dia begini. Kenapa Prabowo terlihat gagap dan gugup tadi malam? Saya menganggap beliau ini memposisikan diri untuk menjadi pelindung atau penjaga marwah Jokowi Gibran. Oleh sebab itu beliau terlihat gelabak di dalam menjawab ataupun mempertanyakan kepada capres-capres lain. Artinya sebenarnya beliau cukup berhati-hati juga atau gimana? Karena terlalu berhati-hati akhirnya. Atau keceplosan ini menurut beliau? Iya. Ya, terlalu semangat juga mungkin nggak keluar joget-jogetnya ini. Atau gimana? Begini. Tadi malam itu apa yang disuarakan oleh pendukung Prabowo soal gemoy itu dibatalkan oleh kecerdasan Anies Baswedan, karena Anies mampu membuka topeng di balik gemoy. Bahkan tidak salah jika ada publik menganggap bahwa ini bukan gemoy tapi ganas. Terlihat dari reaksi Prabowo ketika mendapat pertanyaan dari Anies Rashid Baswedan. Artinya memang Pak Anies nih bisa membaca gestur dari Pak Prabowo itu sendiri atau gimana? Sehingga pertanyaannya itu kok kayak pas betul gitu. Iya. Gimana nih? Pertanyaan Anies Baswedan. Pak Anies ini paham betul karena mungkin dekat ya. Iya, karena beliau memang pernah dekat. Bahkan pernah dalam satu koalisi waktu di DKI. Oleh sebab itu Anies Baswedan banyak mengetahui hal-hal yang bersifat sensitif mungkin bagi publik daripada Prabowo. Bahkan disebut tadi malam bahwa Prabowo
tidak tahan untuk menjadi oposisi dikarenakan beliau tidak tahan karena bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu beliau menempelkan diri pada kekuasaan. Itu disebut Anies Baswedan di Dan debat itu betul-betul capres. kita lihat dari gestur tubuh Pak Prabowo saja sudah Iya. seperti Kita melihat enak. gestur Prabowo sangat marah sekali, dan kita memahami perasaan beliau ketika mendapat pernyataan dari Anies Baswedan. Kalau Pak Ganjar nih, dari penilaian abang nih atau dari tanggapan abang seperti apa? Pak Ganjar juga cukup baik karena dia ya normatif biasa, cuman paradigmanya kurang, tidak seperti Anies Baswedan. Bahkan ada pertanyaan dari Pak Ganjar yang tidak bisa dijawab dengan tuntas oleh Pak Prabowo. Pertama soal penegakan HAM, yaitu menegakkan kembali peradilan terhadap pelanggar HAM, dan yang kedua yang tidak dijawab juga oleh Pak Prabowo dengan tuntas soal ada beberapa korban yang sampai saat ini tidak bisa ditemukan oleh pihak keluarga, bahkan makamnya pun sampai sekarang belum bisa ditemukan, dan itu tidak bisa dijawab dengan tuntas oleh Pak Prabowo. Kalau menurut abang kan kita lihat memang saya tuh agak gimana ya, masih kayak kurang puas juga karena setiap sesi debat itu kan waktunya cuma 1 menit 2 menit, itu kan kita, kalau menurut saya sih saya tuh kurang puas aja. Iya. Nah, gimana bang? Jadi ya, memang yang mau disampaikan itu tertahan juga kadang. Itu sebabnya kita mendorong kepada capres maupun cawapres itu mereka datang atau menghadiri undangan dari kampus-kampus yang mengundang mereka untuk berdebat di kampus, karena di kampus inilah pikiran atau kepala mereka diuji. Karena demi apa? Demi kepentingan publik. Publik berhak atau wajib mengetahui isi kepala calon pemimpin bangsa ini. Karena kita bangsa yang besar. Tapi kan ada cawapres juga yang bilang, kita mungkin lihat aja kutipan dari Mas Gibran kan bilang, saya mungkin akan menghadiri debat-debat yang resmi aja. Jadi dia nggak bersedia lah diundang beberapa kali. Ada memang sebagian saya lihat ada hadir juga kan. Cuma sebagian ada juga pernyataannya begitu, saya menghadiri yang resmi saja. Ya. Kira-kira kalau menurut abang kan kita seharusnya pemimpin ya boleh-boleh saja dia beranggapan atau mengeluarkan statement seperti itu, tapi tidak bisa disalahkan juga jika publik mengeluarkan atau berpendapat bahwasanya Gibran hanya berani menghadiri debat resmi karena ada kisi-kisi. Nah, jadi tidak bisa disalahkan publik jika beranggapan seperti itu. Nah, dia harus siap. Iya. Calon pemimpin itu sebelum dia memimpin, dia kepalanya harus diuji itu di kampus. Karena di kampus ini akademisi semua berkumpul untuk mencerna apa isi kepala calon pemimpin ini. Dia harus berani. Tapi beberapa belakangan yang terlihat atau tampil berani hanya 2 cawapres seperti Prof Mahfud dan Caimin. Mereka hadir di berbagai stasiun televisi seperti TV One, itu dihadiri oleh Caimin dan Pak Mahfud, tapi tidak dihadiri oleh Gibran. Nah, itulah tadi yang ditanyakan sama wartawan ya, alasan beliau tadi karena itu juga. Seharusnya kan kita ingin lihat sebenarnya kan pikiran, karena apalagi kita juga agak sedikit patah semangat melihat selama ini yang cawapres itu ada debatnya, sekarang ditiadakan juga. Itu sebenarnya kalau bikin saya sih agak kurang enak juga. Iya, jadi sebenarnya belum ditiadakan, tapi memang ada arah untuk ke sana. Belum ya? Belum. Maka itu protes publik terhadap KPU sangat masif. Karena jelas kalau nggak salah saya di Undang-Undang Pemilu itu di pasal 277 ayat 1 itu jelas ada debat cawapres 2 kali dan capres 3 kali. Jadi undang-undangnya sudah mengatur itu tidak boleh ditiadakan. Betul. Jadi nilai untuk Pak Ganjar ini berapa? Kalau menurut Bang Dedang? Saya kasih Pak Ganjar 7. 7. Ya. Berarti boleh tahan juga ya ide-ide beliau tadi malam. Iya. Dia menjelaskan gagasannya bagus, tapi itu sebagai normatif oke lah, tapi di paradigmanya orang belum dapat itu. Apakah karena terbatas sama waktu itu kan? Waktu yang terlalu singkat atau gimana?
durasinya tak cukup. Iya, bisa jadi. Kita berharap KPU jangan terlalu membatasi untuk capres-capres ini mengeluarkan gagasannya di depan publik. Karena ini penting sekali bagi publik untuk mengetahui isi kepala calon pemimpin. Betul, betul. Kemudian tadi malam juga ada beberapa yang saya lihat itu tentang kritikan-kritikan Pak Anies. Misalnya dia tentang yang ditanya soal IKN, yang Ya. dibahas soal oposisi itu. Ya. Kan saya lihat yang disampaikan Pak Anies itu ya memang ada fakta bahwa selama ini kita dari IKN dulu lah. IKN bahwa ada beberapa pembahasan itu yang tidak tuntas, Ya. tidak dibahas secara lengkap, sehingga tiba-tiba sudah jadi undang-undang kan. Jadi Ya. ketika ada yang misalnya kontra berarti dianggap oposisi seperti itu. Ya. Kalau menurut abang nih kira-kira gimana IKN, proyek IKN ini gimana menurut abang sih? Kalau menurut saya proses IKN ini memang cacat etika dari awal. Kenapa Cacat. saya bilang cacat etika? Sebab proses IKN ini ditentukan dulu oleh pemerintah, baru pemerintah minta atau saran dari publik. Itu salah. Harusnya minta masukan publik dulu, libatkan publik dulu, baru dibuat undang-undang. Ini dibuat undang-undang dulu, baru minta tanggapan dari publik. Ini kan kacau. Betul. Harusnya libatkan rakyat dulu atau publik libatkan. Nah, kalau oke baru diundang-undangkan. Baru Ini diuji lah misalnya. iya, baru ditentukan. Ini ditentukan dulu sepihak oleh pemerintah, baru disampaikan ke publik. Ini kacau sekali. Jadi maka saya bilang ini cacat etika dari awal. Betul. Jadi memang kita kalau lihat dari proyek IKN itu sendiri pun kan pernah kemarin kita ke Kalimantan itu. Ya. Itu memang kita masuk ke situ pun nggak bisa sembarangan katanya. Iya. Jadi ada ternyata izin-izin tertentu. Jadi baru orang-orang tertentu yang baru bisa masuk ke sana. Maka saya sependapat dengan Pak Anies, sebab IKN ini bukan prioritas, sebab ada hal-hal yang lebih urgent, yang lebih prioritas di Kalimantan, soal infrastruktur misalnya, soal jalan-jalan, bangunan sekolah dan sebagainya. Itu hal yang prioritas, bukan IKN. Kemudian soal kebebasan berpendapat itu, Bang Dadang. Itu kan cukup keras juga kritikan dari Pak Anies lah. Ini kita ngomong karena dari pihak oposisi lah. Iya. Karena Prabowo ini kan sudah masuk di dalam bagian Iya. Pak Ganjar juga seperti itu. Dari kritikan atau kebebasan berpendapat selama ini menurut abang gimana? Ya kalau kita lihat indeks demokrasi kita turun, itu semakin turun. Kalau indeks demokrasi kita turun, tentu kebebasan berpendapat kita itu bermasalah di dalam demokrasi ini. Jadi tujuannya daripada oposisi itu ya sebenarnya dengan pemerintah itu ya terhormat ya. Iya, sama-sama terhormat. Sama-sama Cuman terhormat. memang kata Pak Anies tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Misalnya nanti kalau debat yang kedua nih, mungkin apa sih yang bikin abang pingin tahu dari para capres ini yang ingin dikeluarkan dari pikiran-pikirannya ini? Yang pengen abang dengar nanti kira-kira apa yang lebih greget lagi lah. Saya berharap debat kedua ini capres ini bisa lebih berani untuk jauh keluar dari ruang lingkup yang telah ditentukan oleh KPU seperti tadi malam. Tapi saya berharap bisa lebih jauh daripada itu. Jadi tadi Soal KM 50 itu harus lebih dalam dibahas, Ya. Kanjuruhan dan sebagainya. kasus-kasus yang seperti tahun berapa 2019 yang tentang meninggalnya petugas-petugas. Iya, KPPS. Ya. Itu sampai sekarang kita tidak tahu kejelasannya seperti apa. Kejelasan. Itu kan peristiwa-peristiwa HAM Ya. juga sebenarnya Kita ingin mendengar dari ketiga capres ini komitmen mereka untuk memulai investigasi ulang dan memberikan fakta yang sesungguhnya kepada publik, termasuklah soal kematian petugas KPPS, KM 50, Kanjuruhan dan sebagainya. Ya, dengan cara seperti itu mungkin supaya dari mata dunia kita nggak disorot sebagai pelaku-pelaku kriminal mungkin misalnya seperti itu kan. Karena kalau kasus-kasus itu nggak dituntaskan mungkin efeknya juga akan berimbas juga lebih besar lagi ya. Betul. Jadi itu tadi harapan abang. Kira-kira ada lagi closing statement dari ketiga capres tadi malam kira-kira gimana bang? Kalau saya closing statement dari saya satu kalimat aja.
Wakanda No More, Indonesia Forever.